Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Zen. Urewa mau dah. Chapter One Piece 1070 berjudul Manusia Terkuat. Sampel kali ini terlihat ada 5 ilmuwan di masa mudanya yang berkumpul untuk dunia dan kemanusiaan. 5 ilmuwan tersebut adalah Vegapunk, Caesar, Jude, Queen, dan seorang wanita di sini yang hanya terlihat punggungnya, tetapi dia mirip dengan Satoshi dan memang bisa jadi itu adalah dia. Terlebih dia terlihat sangat hafal dengan teknologi yang ada di Pulau Egghead sebelumnya. Ditambah pas Aqua Island kan dulu dia cukup sensitif saat ditanyai perihal umurnya. Mungkin saja dia menyembunyikan umurnya selama ini. Oke, skip dulu teorinya. Kita langsung masuk ke topik utamanya. Bab ini dimulai dengan Luffy yang terkejut dan meminta maaf kepada Sentomaru karena mengalihkan fokusnya dan membuat jadi terkena serangan si Luffy. Sentomaru menjawab untuk tidak meremehkan dirinya. Dia sudah melihat serangan si Luffy datang dan sudah mengaktifkan Busuhaki untuk menahannya. Tetapi tetap saja serangan Luffy lebih kuat daripada pertahanan si Sentomaru. Dengan begini Sentomaru masih hidup meskipun dia mengalami luka yang cukup dalam. Dengan berdirinya Sentomaru, maka Seraphim akan tetap di bawah kendali. Luffy yang menyadari bahwa Sentomaru masih sadar, dia dengan cepat menghampiri dia dan menghabisinya. Beruntung Luffy menyadarinya. Terlihat Luffy memutar tubuhnya dengan sangat cepat dan menghantam tengahnya ke Luffy. Tampaknya Luffy terpental cukup jauh terkena serangannya. Tubuh Luffy masih berputar-putar dengan sangat cepat. Terlihat dari jauh Luffy seakan-akan dirinya adalah angin topan yang mengancam semua orang. Chopper yang berlari bersama Jinbe langsung terkejut ketika melihat Luffy yang terus berputar. Kita berpindah scan dulu ke Seraphim. Kali ini Seraphim menyerang si P-Zero. Serangan Esak menggunakan pedangnya menebas agensi dengan cepat. Esak mengubah lantai menjadi gelombang, membuat semua orang terjatuh kehilangan keseimbangannya. Si P-Zero terus mencoba melawan Seraphim, tetapi mereka dikalahkan dengan mudahnya. Ini karena Seraphim memang sangat kuat, sedangkan Kaku dan Satoshi tidak ikut bertarung. Mereka terlihat mencoba menjaga jarak dan melihat pertarungan itu dari jauh. Pindah ke tempat grup si Nami yang masih bersama dengan Vegapunk. Terlihat Franky menangisi Senarping. Ia berasumsi jika Senarping sudah tiada karena buah iblis sudah berpindah ke Seraphim. Namun Vegapunk menjelaskan bahwa Senarping berada di Impel Down dan dia hanya mengambil sampel gennya saja guna menduplikasi buah iblisnya dan mengimplementasinya kepada Seraphim yang merupakan puncak sains terbaik bagi Vegapunk. Itulah mengapa mereka adalah manusia terkuat di lautan. Ia juga mengatakan bahwa dirinya saat ini mampu untuk membuat buah iblis tiruan yang sempurna. Namun satu-satunya yang bisa ia duplikat saat ini adalah tipe Zoan. Bahkan Vegapunk masih memungkinkan untuk membuat mystical Zoan, tetapi itu membutuhkan lebih banyak waktu dan juga uang tentunya. Ditambah ia tidak yakin apakah nanti dia bisa mengawak keningkennya atau tidak. Ia juga sempat membuat percobaan dengan Logia, tetapi itu jauh lebih sulit baginya. Sedangkan untuk membuat buah Paramecia ada alternatif lain. Ia hanya membutuhkan faktor garis keturunan penggunanya yang sebenarnya untuk membuat darah hijau yang akan memberinya kekuatan buah setan. Seraphim memiliki darah hijau yang mengalir di lengan mereka. Kita diperlihatkan kembali ke scan pertarungan Seraphim dengan CP0. Snake menyerang agen CP0 menggunakan kemampuannya Miro Miro no Mi. Hal itu membuat semua orang menjadi batu, sedangkan Esper melanjutkan serangannya dengan Ursus Shock yang begitu kuat sampai menghancurkan gedung-gedung di sana. Nami yang memahami kekuatan Seraphim tampaknya paham alasan pemerintah dunia membuang si Chibukai. Sedangkan Usopp, Sanji, dan Robin yang tahu kalau kekuatan para Shichibukai kini menjadi senjata pemerintah dunia tanpa khawatir mengenai musuh mereka nantinya. Beralih ke scan Luffy versus Lucy. Lucy bangkit kembali setelah menerima hantaman dari Luffy tadi dan segera mengincar Sentomaru kembali, tetapi dihadang oleh Luffy. Kepala Luffy terlihat membesar seperti ayah dari si Chiffon. Dia hendak melahap Lucy. Tapi Lucy dengan sangat cepat menghindar dan membuat Luffy makan batu-batu di tanah itu. Tetapi Luffy malah menggunakan batu itu sebagai senjata yang menyemburkan batu itu seperti tembakan bebatuan. Lucy dengan cepat menangkis batu itu dengan tinjunya.
Luffy kali ini langsung berada di atas si Lucy. Dia dengan cepat membuat besi di lingkungan sekitar menjadi karet ketapel dengan dirinya sebagai peluru. Ia mengambil awan dari rambutnya, kemudian dijadikan sebuah kacamata. Dan ia meluncur seperti roket dan membuat serangan telak kepada Lucy sehingga membuat kesadarannya memudar. Kita pindah scan. Snack memberitahu di mana roket vakum berada. Jinbei memujinya. Dia merasa melihat versi baik dari Boa Hancock. Snack tampak tersundare di sini dan malu-malu kucing. Sentomaru memberitahu Luffy untuk pergi ke roket vakum juga dan membantu Dr. Vegapunk meninggalkan Pulau Egghead. Chopper meminta Luffy untuk cepat. Terlihat wajah Luffy menjadi keriput di sini, menua setelah dia kembali ke bentuk normalnya dari Gear 5-nya. Terlihat Bonnie sudah sadar kembali dan ia terkejut apa yang sudah terjadi selama ini. Kemudian kita melihat Lucy yang juga sadar kembali dengan beberapa berbam di wajahnya tentunya. Dan juga Sentomaru yang tidak sadarkan diri dan mengeluarkan banyak darah. Kita kembali ke lab. Vegapunk memberitahu kelompok Nami bahwa dia akan pergi bersama mereka ke laut. Terlihat reaksi semua kru topi jerami di sini. Nami tampak gugup karena itu akan menjadi beban yang sangat besar karena dia membuat kelompok topi jerami jadi semakin diincar oleh pemerintah dunia. Franky dan Usopp sangat bersemangat sedangkan Sanji terus menyuruh Vegapunk untuk melepaskan kuncian kakinya. Kelompok Luffy sudah mencapai ke lab tetapi mereka belum bersatu kembali dengan kelompok Nami. Bonnie yang sudah sadar dia pergi lagi untuk mencari Vegapunk sedangkan tubuh Luffy yang keriput tadi sudah kembali normal. Di sisi lain Lucy, Kaku dan juga Satoshi serta agen lainnya sekarang memiliki otoritas kontrol penuh terhadap Seraphim. Dia bisa memerintah semua Seraphim setelah Sentomaru kalah darinya. Kita pindah tempat lagi ke lautan. Kita melihat bahwa Kizaru sedang memimpin armadanya ke Pulau Egghead. Tampaknya Kizaru akan menjadi halangan berat bagi kru Mugiwara dalam pelariannya dari Pulau Egghead. Kizaru bahkan sudah memerintahkan untuk memberangkatkan semua kapal perang sebanyak mungkin. Dan kemungkinan akan menjadi perang besar di sini. Sangat tidak sabar untuk melihat kelanjutannya. Oke, segitu saja. Oh ya, jangan lewatkan juga untuk menonton video lainnya di channel ini. Silakan beri masukan dan juga kritik yang membangun juga tentunya. Sampai jumpa lagi di pembahasan One Piece 2023 depan tentunya. And bye!